Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dengan membaca dari Matius pasal yang ke-26 hari ini ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Judulnya adalah pemberitaan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama hari ini kembali belajar firman-Mu. Kami hendak merenungkan bagian ini tentang bagaimana Engkau melihat salib sebagai tujuan hidup-Mu. Dan biarlah kami boleh mengerti bahwa rencana-Mu itu yang sempurna untuk menyelamatkan kami yang terjadi di kayu salib itu. Kiranya Engkau menolong kami melalui PA pada hari ini. Kami semua diingatkan akan kasih-Mu dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah apa yang kami renungkan, tuntunlah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kiranya Engkau yang menolong dan menyertai sehingga kami boleh berkat daripada firman Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, pasal 26 dimulai dengan ayat 1 yang mengatakan begini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia pada murid-muridnya. Jadi saudara-saudara, kita sudah belajar bukan dari pasal 24, 25, Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Dan itu disampaikan Tuhan pada hari-hari terakhir sebelum dia disalibkan. Nah saudara-saudara, itu kata Tuhan Yesus adalah 2 hari menjelang Paskah. Ya, dikatakan di ayat yang kedua, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah." Nah kalau kita menerima Paskah itu dilakukan pada hari Jumat Agung, maka berarti ajaran ini atau peristiwa ini terjadi pada hari Rabu ya. Nah saudara-saudara, settingnya itu barangkali sudah sore hari atau sudah di akhir hari Rabu itu ya. Setelah pengajaran yang panjang, yang indah tentang akhir zaman, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah saudara-saudara, Matius mencatat bahwa ini adalah pernyataan yang keempat dari Tuhan Yesus mengenai dia akan disalibkan. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca Matius, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya salib itu bukan hal yang kebetulan, bukan kecelakaan, tetapi Tuhan sudah mengatakannya sejak semula. Pertama kali Tuhan mengatakannya dalam Matius 16 ayat 21. Kalau saudara ingat, Matius 16 itu adalah cerita tentang Kaisaria Filipi ya. Sesaat sebelum Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, dia mengajak murid-muridnya retreat di Kaisaria Filipi ya. Dan di sana dia mengatakan pertama kali pada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan pada orang-orang kepala dan imam-imam. Dia akan dianiaya, dia akan disalibkan dan dibunuh, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itu pertama kali. Kemudian mereka berjalan ke Yerusalem. Dan kemudian di Matius 17 ayat 22 dan 23, sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa dia akan menderita aniaya dan akan disalibkan ya. Lalu di Matius 20 saudara-saudara juga dikatakan begitu ya.
anak manusia akan diserahkan pada imam kepala dan ahli Taurat, dan dia akan dianiaya, dibunuh, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah pernyataan yang keempat, ya. Dan sekali ini lebih jelas, saudara-saudara, bahwa kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan anak manusia akan disalibkan. Saudara-saudara, ada 2 kata yang disebut itu, yaitu Paskah dan salib. Jadi lebih jelas lagi Tuhan Yesus mengatakan saatnya sudah tiba, ya. 2 hari lagi saya akan disalib, dan saya akan disalib pada waktu Paskah. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita mengerti bahwa sesungguhnya salib itu bukan sebuah kecelakaan. Salib itu bukan kebetulan, tetapi salib itu direncanakan. Dan kalau kita membaca Injil Matius dan juga Injil-Injil yang lain, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya salib itu menjadi tujuan daripada Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, ya. Dan Tuhan tahu kapan dia akan disalib, yaitu pada hari Paskah. Kenapa kok dia harus disalib pada hari Paskah? Sebab itulah tujuan Tuhan, bahwa dia akan mati sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, anak domba Paskah. Paskah adalah hari raya terbesar dari orang Yahudi, ya. Dan Paskah itu diperintahkan sendiri oleh Tuhan sebelum orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, ya. Dan di dalam hari raya Paskah itu Tuhan mengatakan bahwa kamu harus mengingatnya dari tahun ke tahun, merayakannya, mengingat bagaimana aku membebaskan kamu dari Mesir dengan darah anak domba itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Paskah yang lalu kita sudah belajar bahwa anak domba Allah itulah yang menghapus dosa dunia, yang menjadi benang merah, ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ada anak domba yang disembelih supaya kulitnya menjadi pakaian yang layak bagi Adam dan Hawa untuk bertemu Tuhan. Kemudian anak domba itu dinubuatkan ketika Ishak akan dikorbankan. Tuhan menyediakan anak domba itu. Dan kemudian kita membaca dalam kitab yang Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan kemudian pada waktu Paskah mereka menyembelih anak domba Paskah yang menyelamatkan, dan penggenapannya itu pada penyaliban Kristus. Dan nanti saudara-saudara di akhir zaman, ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa anak domba yang seperti telah disembelih itu yang akan naik ke atas tahta, menerima kuasa, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, di Kejadian sampai Wahyu itu cerita tentang anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, yang puncaknya itu ada di salib. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ya jelas sekali bahwa kalau ada orang menganggap salib, Tuhan Yesus disalib itu kebetulan, atau ada orang yang menganggap Tuhan Yesus tidak disalib, saudara-saudara, kita harus berpegang kembali pada firman Tuhan, ya. Sesungguhnya salib itulah berita yang paling penting di dalam kekristenan, ya. Tuhan Yesus merencanakannya, Tuhan Yesus mengetahuinya, Tuhan Yesus berjalan menuju ke salib itu, ya. Bahkan 2 hari sebelum disalib, dengan jelas sekali dia mengatakan 2 hari lagi aku akan disalib. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan ketidaktahuan, tetapi dengan jelas bahwa aku akan disalib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, saudara-saudara, itulah rencana Allah. Nah, tapi pada bagian yang berikutnya kita bertemu dengan rencana manusia, ya. Pada waktu itu, yaitu pada hari raya Paskah, berkumpullah imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Saudara-saudara, siapa yang berkumpul ini? Nah, kalau kita melihat orang yang berkumpul, yaitu imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, dan imam besar, maka sesungguhnya yang berkumpul itu adalah Sanhedrin, ya. Sanhedrin adalah majelis tinggi orang Yahudi, ya. Mereka yang mengatur adat istiadat orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, mereka berkumpul bersama-sama pada waktu menyiapkan Paskah juga, ya. Menyiapkan Paskah juga.
Dan untuk apa mereka berkumpul, saudara-saudara? Mereka akan menyiapkan Paskah, tetapi di dalam pertemuan itu juga mereka merundingkan, di ayat 4 dikatakan, rencana untuk menangkap Yesus dan untuk membunuh dia. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kok mereka ingin membunuh Yesus? Karena mereka takut disaingi, ya. Yesus menjadi orang yang begitu luar biasa, begitu populer, dan orang-orang yang menduduki jabatan keagamaan yang paling tinggi itu merasa terganggu, ya. Mereka bermaksud membunuh Yesus. Tetapi saudara-saudara, dikatakan mereka merundingkan begini, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, saudara-saudara, mereka mengatakan jangan sekarang tapi ya, nanti aja kira-kira setelah Paskah. Nah, kenapa kok ada ketakutan tentang timbulnya keributan itu? Nah, saudara-saudara, menarik ya, pada waktu Paskah orang di Yerusalem itu sangat banyak, ya. Nah, saya akan bacakan catatan dari William Barclay tentang keadaan Yerusalem pada waktu Paskah, ya, yang dicatat oleh Yosefus, seorang sejarawan. Dia berkata begini, suatu kali gubernur yang memerintah saat itu yang namanya Cestius itu merasa Nero itu tidak memahami jumlah orang Yahudi dan persoalan yang bisa mereka timbulkan kalau mereka berkumpul itu. Maka dia meminta kepada imam besar untuk mengadakan sensus. Bagaimana caranya? Dengan menghitung anak domba yang disembelih untuk pengorbanan pada hari Paskah. Nah, kata Yosefus begini, satu kelompok orang yang tidak kurang dari 10 orang harus membawa satu hewan korban, karena tidak dibenarkan oleh hukum jika mereka merayakannya sendiri-sendiri. Jadi mereka harus bersama keluarga, kerabatnya, minimal 10 orang membawa satu hewan korban. Dan banyak di antara kami merupakan kelompok yang terdiri dari 20 orang, ya. Dalam sensus itu didapatkan bahwa jumlah anak domba yang disembelih adalah 256.500 ekor. Jadi saudara-saudara, kalau itu dikalikan 10, maka itu jumlahnya jadi lebih dari 2,5 juta orang. Begitu ya. Sehingga Yosefus memperkirakan bahwa dalam kota itu ada sekitar 2.750.000 orang yang sedang merayakan Paskah. Perhatikan ya, yang sedang merayakan Paskah. Artinya ada penduduk lain, saudara-saudara, yang masih anak-anak, yang ibu-ibu, yang tinggal di situ, yang tidak merayakan, artinya tidak mempersembahkan korban ya. Jadi paling minim ada 2.750.000 sampai 3 juta orang lebih begitu. Nah, saudara-saudara boleh membayangkan ya, Yerusalem itu bukan seperti kota-kota hari ini yang sangat besar ya. Yerusalem itu adalah kota besar zaman dulu ya. Kalau kita tahu Yerusalem lama itu tidak besar, tidak sangat besar ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa ramainya kota itu. Karena kota itu tidak segede kota Malang. Kota Malang ini penduduknya tidak sampai 2 juta ya. Tapi pada waktu di Yerusalem yang lebih kecil dari kota Malang itu berkumpul kira-kira lebih dari 3 juta orang begitu ya, sehingga pasti ramai sekali begitu ya. Nah, karena itulah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu, orang Sanhedrin mengatakan jangan sekarang, nanti aja. Nanti bisa menimbulkan keributan. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus sangat populer ya di tengah-tengah masyarakat itu. Tetapi yang kita lihat adalah Tuhan Yesus mengatakan, saya akan disalib pada waktu Paskah. Rencana manusia dan rencana Tuhan bertemu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah rencana Allah. Pada waktu Tuhan Yesus hidup, sebelum Paskah itu, dan sesungguhnya Tuhan sudah 3 kali datang ke kota Yerusalem, bukan? Semasa dia melayani, orang-orang Yahudi itu berusaha membunuh Yesus. Dan sekarang mereka mau membunuh Yesus setelah Paskah. Tetapi baik sebelum Paskah maupun sudah Paskah, Yesus tidak mati, saudara-saudara. Yesus mati di kayu salib pada waktu
Paskah. Sebab salib itu adalah rencana Allah. Di dalam rencana manusia dan rencana Allah, kita mengerti bahwa yang terjadi itu pasti rencana Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita mesti melihat salib. Yang pertama, mari kita bersyukur. Sesungguhnya salib itu menunjukkan kasih Allah yang besar kepada kita. Tuhan datang bukan dengan maksud yang lain. Dia datang untuk menebus dosa kita. Sebab tanpa penebusan itu kita pasti binasa. Puji Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan rela mati untuk kita. Dia merencanakannya, Dia datang menggenapinya, dan Dia menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita bersyukur karena kita tahu di dalam Kristus Yesus yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara alami hari ini, tapi percayalah kepada Tuhan, berjalanlah menurut tuntunannya, peganglah salibnya, dan biarlah nyata dalam hidup saudara, hidup saya, rencana Allah yang mulia itu yang terjadi. Orang bisa merencanakan macam-macam dalam hidup kita. Orang bisa berusaha mencelakai kita. Kita juga bisa membuat banyak masalah dalam hidup kita sendiri, bukan? Tetapi percayalah, jikalau ada Kristus di dalam hidup kita, rencananya lah yang akan terjadi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita dengan tenang menjalani hidup ini di dalam kasih-Nya yang nyata di kayu salib, di dalam rencananya yang terbaik yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa sesungguhnya salib itu adalah apa yang Kau rencanakan untuk keselamatan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang layaknya binasa. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam tuntunan-Mu, hidup dalam rencana-Mu, dan kiranya Tuhan sungguh maksud-Mu yang mulia akan terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua saudara-saudara yang ada dalam pergumulan, biarlah kami semua diingatkan, sungguh Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan mau menolong kami, dan rencana-Mu yang pasti terjadi. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita, saudara-saudara. Sampai bertemu nanti sore, kita boleh mendiskusikan bagian ini bersama-sama. Jam 6 di Zoom GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.